Jenazah Jenny De Palma ditemukan di atas tebing bernama Devil's Teeth. TKP penemuan mayatnya rupanya diketahui penuh dengan barang-barang ritual bersangkutan dengan aliran sesat. Ia menghilang selama 6 minggu yang telah membusuk di mulutnya yang diletakkan dalam bentuk peti mati. Selain itu, dikatakan juga ada beberapa salib Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. Pada akhir musim panas tahun 1972, Janet De Palma yang berusia 16 tahun menghilang dari Springfield Township, New Jersey. Kala itu, dia diketahui meninggalkan rumahnya di Clearview Road dan memberitahu ibunya bahwa dia akan naik kereta untuk pergi ke rumah temannya sebelum kemudian dia tidak ada kabar, menghilang. Orang tuanya yang khawatir kemudian mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian Springfield. Selama berminggu-minggu, mereka terus menunggu kepulangan anaknya, namun tidak ada kabar. Barulah pasca 6 minggu kemudian, anak itu pun pulang. Well, hanya sebagian dari tubuh. 16 September pada tahun 1972, seekor anjing diketahui membawa pulang lengan dan tangan kanannya yang sudah membusuk. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Tak lama setelah itu, jenazah Jenny De Palma ditemukan di atas tebing bernama Devil's Teeth di dalam pertambangan terbengkalai yang bernama Hudale Quarry. Yang lebih aneh lagi, TKP penemuan mayatnya rupanya diketahui penuh dengan barang-barang ritual. Kasus pembunuhan Jenny De Palma mungkin adalah kasus true crime yang paling aneh yang bersangkutan dengan aliran sesat. Jenny De Palma lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 1956. Dia tinggal di sebuah rumah yang cukup besar di Jalan Clearview, di lingkungan kelas menengah ke atas. Kota Springfield, New Jersey, dikatakan sangatlah indah, tempat yang sempurna untuk membesarkan keluarga, yang mungkin menjadi alasan mengapa keluarga De Palma menetap di sana. Pada malam hari di tanggal 7 Agustus tahun 1972, Janet memberitahu ibunya bahwa dia hendak pergi naik kereta api untuk mengunjungi seorang teman. Hal itu merupakan percakapan terakhir dengan ibunya sebelum dia menghilang selama 6 minggu. Malam setelahnya, ibunya pun menjadi khawatir karena Janet terlambat pulang. Lebih khawatir lagi karena dia tidak pernah menerima telepon dari putrinya itu. Ketika kekhawatirannya sudah mencapai puncak, ibunya pun melapor ke polisi. Pada tanggal 19 September, hal yang terpikirkan terjadi. Seorang wanita sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di dekat tambang Hudale ketika anak anjing itu lari setelah mencium aroma yang menggoda. Wanita itu terkejut dan mungkin sedikit ketakutan ketika anjing itu kembali dengan membawa lengan kanan yang telah membusuk di mulutnya. Wanita itu tentu langsung menelpon polisi. Beberapa waktu kemudian, menyambangi TKP, polisi mulai menjelajahi daerah itu untuk mencari sisa-sisa tubuh dan mengungkap misteri. Baru saat mereka mencapai sebuah tebing yang disebut Devil's Teeth, sebuah mayat pun ditemukan. Mayat yang tidak dikenal itu tertelungkup
dengan lengan kiri diselipkan ke bawah kepala, lengan kanannya hilang, memastikan bahwa ini adalah tubuh yang ditemukan anjing itu sebelumnya. Tentu saja yang paling aneh adalah apa yang mengelilingi tubuhnya. Laporan pun sangat bervariasi berdasarkan rumor, tetapi serangkaian fakta yang disepakati adalah bahwa tubuh itu dikelilingi oleh balok kayu yang diletakkan dalam bentuk peti mati. Selain itu, dikatakan juga ada beberapa salib buatan yang tersebar di sekitarnya. Setelah diidentifikasi, mayat itu pada akhirnya dikenali sebagai Jenny De Palma yang dilaporkan telah menghilang. Karena petugas di TKP tidak dapat segera menentukan penyebab kematian, otopsi jenazah pun dilakukan. Dalam otopsi itu, tulang Jenny De Palma tidak menunjukkan bekas luka tusukan, luka tembak, ataupun luka patah tulang serta patah lainnya, membuat polisi mampu mencoret beberapa dugaan awal atas penyebab kematian. Hasil tes toksikologi juga tidak menunjukkan kehadiran obat-obatan terlarang dalam sistem tubuh Jenny. Walaupun perlu dicatat bahwa petugas otopsi mendeteksi kadar timbal yang cukup tinggi di tubuhnya. Untuk alasan satu dan yang lain, penyebab kematian akhirnya ditentukan sebagai pencekikan. Satu-satunya orang yang sempat diduga sebagai tersangka oleh polisi adalah seorang pria yang tinggal di dekat tambang. Dia hanya dikenal dengan sebutan Red, meskipun pasca penyelidikan lebih lanjut, tidak ada bukti yang dapat mengaitkan Red dengan insiden ini. Sekitar 2 minggu setelah mayat Jenny De Palma ditemukan, sejumlah surat kabar termasuk New York Daily News dan Star Ledger melaporkan bahwa Jenny De Palma mungkin telah menjadi korban tumbal dari aliran sesat. Diyakini bahwa komplotan penyihir atau kelompok satanik mungkin bertanggung jawab atas kematian itu. Terlebih lagi dengan fakta bahwa di TKP ada bentuk balok yang dibuat seperti peti mati dan semacamnya. Desas-desus ini dikuatkan karena kabarnya di cagar alam terdekat yang bernama Weichang Reserve ada sebuah rumor di mana hutan tersebut kerap digunakan sebagai tempat ritual oleh organisasi mencurigakan jauh sebelum kematian Jenny De Palma. Lebih dari itu, ketika sebuah media melakukan publikasi lebih dari 3 dekade setelah penemuan tubuh Jenny De Palma, media tersebut dikabarkan menerima sejumlah tip anonim. Salah satu tip tersebut mengatakan bahwa aku masih remaja ketika mayat Jenny De Palma ditemukan di kota sebelah. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada banyak pembicaraan di sekolahku tentang aliran sesat di daerah itu. Mereka dikenal sebagai The Witches. Ini hanya teori, namun semisal mereka yang bertanggung jawab, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan diri atau memang berencana mencari tumbal untuk ritual tertentu. Aku masih ingat di kala Halloween, saat aku merasakan kecemasan yang luar biasa. Aku memang tidak membaca koran, tetapi aku sangat paham tentang cerita seekor anjing yang membawa pulang lengan gadis itu. Ceritanya terkenal di lingkunganku, karena rumahku berada 3 mil dari tambang tempat Jenny ditemukan. Tentu saja itu hanya sebuah gambaran saja dan tidak ada bukti konkret yang bisa menguatkan kalau hal itulah yang terjadi. Selain teori tumbal tadi, ada juga desas-desus tentang teori lain. Salah satunya adalah teori yang mengatakan bahwa Jenny De Palma benar-benar overdosis malam itu, dan teman-temannya membuang tubuhnya ke Devil's Teeth karena panik. Ini adalah teori yang paling umum ketika seorang remaja ditemukan tewas dalam keadaan yang tidak diketahui. Meskipun begitu, teori ini sepenuhnya mengabaikan laporan toksikologi yang menunjukkan bahwa Jenny De Palma tidak overdosis obat apapun, kecuali kadar timbal yang tinggi. Keracunan timbal sering ditemukan dan termasuk penyakit yang umum. Teori yang lain mengatakan bahwa ini adalah kejahatan spontan. Artinya, ada kemungkinan Jenny De Palma meninggalkan rumahnya malam itu untuk menuju ke stasiun kereta api, tetapi bertemu dengan seseorang yang sedang mencari wanita muda untuk disakiti. Hal itu merupakan pertemuan yang random, dan Jenny De Palma tidak mengenal orang ini. Orang ini kemudian mungkin telah merencanakan untuk berburu kala itu.
dan bertindak secara impulsif karena dia melihat Janet De Palma sedang sendirian. Walau tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu, namun teori tersebut termasuk kemungkinan. Teori yang ketiga adalah bahwa pembunuhan ini merupakan hasil pembunuhan berencana. Artinya, Janet De Palma mungkin sedang diikuti malam itu oleh seseorang yang dikenalnya, seorang teman, kenalan, seseorang dari gereja atau siapapun itu. Bahkan juga bisa seseorang yang dia temui di sebuah toko dari waktu ke waktu. Mungkin di malam itu, orang misterius itu terus mengikuti Janet sebelum kemudian bertindak saat gadis itu sendirian. Cukup mustahil untuk mengetahui apakah rencana itu adalah pembunuhan langsung. Bisa saja sosok itu pernah mengajak Janet kencan dan ditolak, atau bahkan orang yang diabaikan begitu saja ketika mencoba mengajak Janet bicara. Sampai hari ini, terlepas dari teori-teori yang ada, kebenaran dari kematian Janet De Palma masih belum terselesaikan. Mungkin dengan sedikit keberuntungan kasusnya bisa dipecahkan apabila para penyelidik berhasil melihat dari sudut pandang yang tepat. Selebihnya, semua masih menjadi misteri. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.